bawa kain jarit, ya. Nah nanti kalau tidak postpartum spontan, kalau postpartum spontan cuma dijaritkan begini saja cukup. Kalau dia pakaian atau mungkin pakai gurita besar, ya nanti ininya begini. Dimasukin. Iya, ini dimasukin supaya apa? Nggak basah. Handuknya itu di kulitnya, kemudian kain yang punya pasien itu atau gurita itu terlindungi di dalam handuk. Dia fungsinya seperti itu, oke? Setelah ini kemudian kita pasang, ini harus di dalam tempat yang tertutup ya. Kita pasang handuk yang kedua yaitu di bagian sini untuk memberikan seperti ya kalau kajian mesti yang namanya peneliti kalau nggak terbawa. Hayati sekali aja. Jadi handuk ini berfungsi untuk melindungi bagian depan supaya tidak terbuka sama sekali ya. Nah, nanti setelah itu pada saat kita akan melaksanakan ini handuk ini kita buka seperti ini. Karena pelaksananya dari belakang ya. Oke. Mas dengan memposisikan di sini Mas, nanti saya yang ngomong kamu yang melakukan. Kemudian perawat pasti sudah cuci tangan ya dari tadi ya, cuci tangan. Minyak apa ya? Oh iya, Minyak ya. Alat berikutnya adalah minyak. Ini dikasih VCO ini mahal ini ya. VCO boleh, pakai baby oil boleh, pakai minyak goreng juga boleh, pakai minyak kelapa. Ya minyak goreng tapi kan yang masih baru. Jelangka. Masih goreng iwak mending. Minyak. Tapi yang kepenak di masyarakat biasanya baby oil. Murah ya dibandingkan VCO ya. Itu. Jadi kalau ada VCO silakan. Minyak kelapa yang minyak goreng kelapa itu loh. Ya ibu-ibu zaman dulu bikin. Kita ambil kapas ya. Kemudian ini sebenarnya tidak seperti ini ya. Baiknya itu ditaruh di kom seperti ini. Kemudian ditaruh di kom besar yang ada air panasnya. Artinya dihangatkan. Ya, yang benar itu seperti itu, dihangatkan supaya pada saat ini dipakai itu kondisinya hangat. Tapi kalau di lapangan tidak memungkinkan, ya tidak apa-apa, langsung seperti ini. Ya, kita tidak perlu pakai sarung tangan, tidak masalah. Kemudian kita tempel di, ya Bu ya, ini ditempel di puting, biar tidak jatuh, tutupkan. Satu lagi, tempel di sebelahnya, Mas. Mbak ya berarti ya Mbak. Ini Mbak ya. Ya kok Mbak juga dong. Laki-laki enggak boleh, laki-laki enggak boleh. Rugi. Nanti dibalas sadaran suami. Viral. Suaminya datang habis ngurus BPJS, nanti suami istrinya lagi. Ada perawat perempuan gimana Bu? Nggak ada. Kenapa? Beda kan semuanya perempuan. Cari kesempatan. Jadi kalian kalau pas praktek di ruang nifas, walaupun pasien Anda itu membutuhkan kayak gini, Anda delegasi kepada temannya sendiri. Silakan. Atau jangan temannya sendiri, kan ada praktikan dari Punjani, ada dari Aisyah, ada dari UMB. Silakan pakai itu. Syukur-syukur nanti dia tertarik sama Anda sehingga sama temannya sendiri mah biasa. Masalahnya kadang-kadang yang temannya sendiri itu nanti berita, Mbak tolong ya Mbak kasih. Aja lah. Berarti cepet banget. Baik, berarti keluarga dengan resiko tinggi ya. Iya. Ada 2 balita di dalam satu rumah. Harusnya kan balitanya 1, harusnya makanya udah mentas. Maksudnya mentas itu sudah tidak balita lagi, mungkin udah sekolah atau mungkin 5 tahun lah ya. Berarti kecepatan ya. Enggak apa-apa. Langsung ojo ya. Jadi selanjutnya Mas, kamu buka, kamu pegang ininya, kemudian dibersihkan. Jadi membersihkannya begini, kamu yang ke situ ya. Ini kan tadi ditempel, bersihkan memutar. Dua-duanya ya Bu? Boleh. Satu-satunya ya Bu, satu-satu dulu apa gimana? Dua-duanya. Oh, ada di belakang, nah, di belakang.
kita sudah juga praktek. Ya, diputar. Mas. Dari tengah ya. Putar dulu. Nanti baru melebar. Oke. Dilihat. Kalau ini beneran penapasnya dilihat. Ini mesti hitam. Iya. Ya, karena wis 3 menit medok ya. Hitam. Nanti aduh bisa nih. Nanti ini nanti ambil lagi, kasih minyak lagi, kita bersihkan. Setidaknya 2 kali ya minimal. Kalau cuma sekali saya nggak yakin dia bersih. Kenapa? Mesti sekali usap itu mesti kotor. Dan karena ibu itu kan sudah lama tidak membersihkan diri, ya sudah melahirkan itu kan sejak trimester ketiga itu saya kira kan sudah pikirannya aduh bagaimana melahirkan dan sebagainya, jadi tidak konsen untuk perawatan diri. Seperti itu ya sudah. Setelah itu setelah kita bersihkan, kemudian kita ambil minyak di tangan seperti ini. Kita ratakan. Kemudian kita letakkan tangan kita di antara payudara. Kemudian kita urut dengan telapak tangan dengan tekanan, ya, ke atas, ke samping, ke bawah. Hentakkan sedikit saja, karena kalau pasien ini sudah mulai merangkai atau mungkin sudah mulai isi, biasanya akan terasa sakit. Ya, keras sehingga merasa sakit. Jadi, ayo Mas lakukan begini, tengah, ke atas, ke samping, ke bawah. Iya. Bismillah yuk. Latihan. Telapak Langsung dulu sih. Ajar. Mau sendiri kok. Sambil dilihat ya, nanti supaya ibu bisa melakukan sendiri di rumah. Oh iya Bu. Telapak, mana telapakmu? Telapak. Tempelin. Seperti ini loh. Tempelkan telapak, pijat ke atas, ke samping, ke bawah, hentak sedikit. Oke, seperti itu ya. Latihan. Dilakukan selama 20 sampai 30 kali. Kalau di rumah sakit kita tidak perlu sampai 20-30 kali. Tinggal kita sampaikan kepada ibu-ibu, nanti untuk pengurutannya dilakukan 20 sampai 30 kali. Silakan ibu hitung sendiri, misalnya 1, 2. Coba ibu yang melakukan tadi sudah tahu caranya? Tahu. Coba kasih tangannya. Oke, yuk lakukan sendiri. Karena di rumah harus sendiri ya. Jadi saya mau coba perempuan, tapi dilihat laki-laki perempuannya malu. Ketika laki-laki yang tekniknya kemana-mana. Kalau di tempat juga level ibu. Oh ya. Iya, sama bukan melihat. Ya oke, itu gerakan pertama ya. Dari tengah ke atas, ke samping, ke depan. Ya bisa ya. Yang kedua adalah kita taruh tangan kita untuk menopang satu di payudara. Kemudian kita urut dengan sisi jari kelingking. Seperti ini. Ke arah puting. Dari atas ibu. Ya, dari atas samping kanan kiri. Nanti yang bawah begini. Ini ya. Coba angkat itunya. Pantongnya ke bawah. Ya, selama berapa? 20. Yang kedua begini. Kita ngambil air hangat, kemudian dilapkan. Ya, ambil lagi. Kalau saya begini, karena harus ada sensasi air mengucur di payudara itu akan lebih seger, dan pembuluh darah itu akan ini ya, vasodilatasi. Jadi nanti alirannya jadi sirkulasinya jadi lancar dengan cara begini. Makanya dikasih handuk di bawah ya. Kita taruh seperti ini, ditopangkan ke bawahnya. Ambil air dengan waslap, uyurkan. Ini enak tenan.
Ya. Nah, ini sensasi angetnya itu loh terasa ya. Kemudian baru kita lapi, diperes supaya nggak dewet-dewet, dilap ya. Karena juga begitu. Sus, ini ya. Baru dilapi. Nah, ini cara saya seperti ini. Ini karena menurut saya sensasi hangatnya nanti air kena di kulit itu kan langsung seger. Kemudian disusul dengan air dingin, sama prosesnya. Ya. Kemudian dilap. Ya. Kanan dan kiri sama. Selama berapa kali? 5 kali. 5 kali. 5 kali itu berarti urutannya hangat, kanan kiri, airnya hangat, dingin, hangat, dingin. Jadi terakhir 5 kali itu adalah hangat dingin, 3 kali hangat, 2 kali dingin. Setelah selesai ya, pakai yang hangat untuk membersihkan minyak. Jadi kita harus eksplorasi supaya apa, minyak mungkin kan tadi ibunya ikut melakukan ya, kadang minyaknya jadi deret kemana-mana. Jadi kita bersihkan. Minyak itu kan bisa dibersihkan dengan air hangat. Kalau air dingin dia nggak mau, masih ayit bahasa kitanya itu ya, nggak mau bersih. Kita bersihkan. Terutama bagian lipatan bagian bawah. Kita tanya, ibu bagian mana yang kira-kira masih terasa berminyak lengket? Ya, nanti ibu akan menunjukkan. Kita bersihkan betul-betul. Supaya setelah ini ibu langsung bisa menyusui. Nah, setelah selesai di brush care ya, berarti kita sudah cukup. Ibu, tadi sudah kita laksanakan tindakan perawatan payudara. Ibu sudah bisa? Sudah. Karena tadi sudah diminta untuk mencoba. Jadi setiap gerakan kita melakukan, ibunya mencoba. Kita 3 kali, ibunya juga 3 kali. Ya, nanti hitungannya kan 20 sampai 30 kali. Artinya ibu selalu gini bu, udah habis itu diajari begini, terus ibu juga diajarkan untuk, jadi supaya begitu selesai itu ibu sudah bagaimana tadi bu caranya, gerakan pertamanya bagaimana bu? Bu Fajar yang ngelap, coba sudah bisa bu Fajar? Silakan, seperti apa kira-kira tadi yang pertama? Ya gimana? Iya, oke, iya betul. Yang kedua? Pakai sisi jari kelingking, iya, oke. Oke, bawahnya? Oke, 2 ya. 2. Terus jadi gini-gini. Oke. Ya, yang ketiga? Obat nyamuk. Iya, ke arah puting, dari pangkal ke puting. Yang keempat? Kayak gravitasi. Menggoyang, iya, menunduk kemudian digoyang. Oke, kemudian setelah itu dikompres. Jadi ibu kalau ibu di rumah tidak perlu pakai handuk begini, taruh handuk di situ, boleh dipeniti susah, atau mungkin bawa ini. Ibu cukup bawa baby oil aja ke kamar mandi. Ibu postpartum seringnya nek nang desa itu mandinya mesti pakai air hangat. Iya kan, kalau ngomong meninggal. Iya, tapi di mertua saya itu tiap hari godokin saya air loh untuk mandi loh. Padahal nggak nyuruh saya. Tapi memang umumnya iya supaya ibu itu seger pakai air hangat, nggak kedinginan. Itu maksudnya. Jadi mitos itu bagus juga kan. Ya bawa, apalagi kalau rumahnya udah bagus ada langsung heaternya ya tinggal. Nah itu tinggal langsung sebelum mandi ini sendiri di apa namanya, dimasas dulu. Habis massage nggak perlu pakai wastafel, langsung aja biur ya kan, atau pakai shower ya udah. Jadi kalau di rumah lebih simpel ya bu ya. Oke, selanjutnya kita akan rangkai dengan pijet oksi ya. Oke, pijet oksi selanjutnya adalah ini pakainya Mas Fajar aja. Dilepas dulu atributnya Mas. Mbak praktikan ya. Kita balik. Kalau tadi itu di sini tinggal saya lupa tinggal digeser aja sih nggak apa-apa. Kita balik. Tadi Mas. Kayak gitu. Nah kemudian ibu kita minta untuk duduk di depan bed. Bisa digeser mbak. Duduk di depan bed seperti ini. Kemudian ibu tangannya taruh di bantal. Tidur. Nah seperti itu. Posisi tidur rileks seperti ini. Terakhir kapan dipijetin sama suami? Pernah malam ya suami? Pernah nggak? Pernah. Kapan terakhir? Yang sering
sering jawabannya ibu ya enggak pernah sus gitu. Jadi suami-suami itu kadang-kadang nggak pernah mijetin istrinya, padahal tiap hari istrinya suruh mijetin. Ya. Kalau saya kebalikan, setiap hari saya minta pijet tapi nggak pernah mijeti suami, karena nggak bisa mijet. Kan baru gini-gini udah tangannya udah, aduh kesel lagi. Oke, posisi seperti ini, ayo Mas tak ajarin. Mbak. Pakai minyak ya, biar nanti nggak berat. Kalau kita mau pijet, kalau terlalu berat kan nanti sakit ya. Otomatis baju ini kan tadi tidak pakai baju ya. Pada saat dari depan tadi kan nggak pakai baju. Terus kita cari arahnya adalah ini. Coba cari masing-masing tulang servikal yang menonjol. Iya. Ketemu? Iya. Jadi kita mulainya dari situ. Ya, ketemu? Nah ini ya. Oke. Jadi arah gerakannya adalah kita pakai 2 jari seperti ini. Bisa nggak ya? Iya, ini pantolnya kasihan banget. Ini saya sudah ngomong loh sama ini. Minta ada nggak sih pantol khusus breast care? Pantolnya jelek-jelek dari ini. Kalau di video itu elek banget. Ya, aku ada video breast care, tapi pantolnya jelek banget jadi nggak pede untuk konsen di video. Malah aku enak bukan aku. Nah ini kita cari ya tulang yang menonjol, kemudian tangan kita sudah dikasih minyak, pakai jempol dan ininya di kepalkan ya. Kemudian kita tekankan di antara tulang belakang tengah, kita kepal taruh di samping kiri kanan, tempelin seperti ini. Ya, ya. Jadi di antara ini kan tulang tengah, tulang belakang di antara. Kemudian kita memijatnya dengan jempol dengan arah pola bulatan ke atas, ke samping ke bawah seperti bikin pola love. Gini ya, ke bawah terus, sampai ke ujung scapula. Scapula itu kan endong-endong ya, kan di sini, ya. Tapi bahasa awamnya itu sampai di sini tali. Kali apa? Mau mencari kata yang lebih kalau bahasa kita di ujung scapula, kalau bahasanya Masnya di sampai ke tali utang. Mas Aldi. Bukan di atas, ini. Nah, kamu di bawahnya. Dia pijat, dia sambil pijat atau berurutan, ya Mas urutan. Ya Allah. Nih. Ya, sampai ke scapula, kemudian Enak. kalau laki-laki perawat laki ya boleh seperti ini. Setelah selesai dimasak seperti ini. Nah, ini adalah tambahan saja, boleh dilakukan boleh tidak. Kalau biar ibunya nyaman ya ditambahin gitu ya masak seperti ya. Seperti ini. Oke, ada yang ditanyakan? Bu, coba bagaimana cara menyusunnya? Kalau memang sudah betul, ya berarti tidak masalah. Kita tinggal kasih reinforcement. Kita kasih reward. Oh iya, ibu sudah betul caranya. Kalau misalnya ini anak pertama, ya bu digendong. Nah, gendongnya diajarin cara gendong bayi. Bukan begitu ibu. Oh, gimana ibu? Taruh ini kepala di siku. Kemudian tangan ini di pangkal. Sebenarnya gendong seperti ini satu tangan sudah Bisa. Ya, kalau dia sambil duduk, ibu boleh berdiri dulu. Saya mau duduk. Ini biasanya kadang diganjel ya, ganjel pakai bantal. Boleh, Mbak praktikan boleh diambilin bantal. Ya kan praktikannya kan biasanya kan ngewang gitu. Praktikan udah disuruh-suruh. Nah, boleh seperti ini. Kalau misalnya kurang tinggi boleh diganjel. Tapi kalau sudah tinggi ya tidak perlu diganjel ya. Kemudian ini telinga ini satu urutan.
satu garis kalau di situ. Jadi buka. Cara menyusui. Telinga, pundak, kaki itu lurus. Tidak boleh begini maksudnya. Bayinya madep ke sana, nanti kepalanya dimiringin. Artinya antara ini sama ini itu berbeda. Ya. Perut ibu nempel perut bayi. Berarti bayinya madep ke ibu. Telinga apa jenenge? Lengan, kaki satu garis. Kemudian ketika kita mau memasukkan ya, kita pencet dulu payudaranya, ada keluar kolostrum ataupun ASI ya. Kemudian kita oleskan, tentunya kan sebelum itu cuci tangan ya. Kita oleskan dulu di puting supaya apa? Ada mambu-mambu ASI. Kalau mambu-mambu ASI itu bayi akan mencari, ya mencari. Kemudian kita masukkan payudara. Kalau payudara saya lepas sama dijikuk ya. Ada di bawah. Iya. Hah? Iya. Itu maksudnya untuk menyusui semuanya. Jadi kita pegang payudara, kemudian kita pencet Areol. areolanya supaya ininya masuk. Ya, masuk ke dalam mulut Bayi. ya. Nah, seperti itu dipencet. Jadi kalau nggak dipencet kan langsung ketutupan. Ya, bayinya kan hidungnya ketutupan. Nah, jadi tangan di belakang, perut nempel dengan perut. Ini segaris ya, kemudian kita pencet, kita masukkan. Ya. Kalau bayinya belum mau, kita giniin. Rangsang di bawah dagu, dipencet begini. Nanti dia akan mangap. Ya, kalau dipencet begini dia akan mangap. Ya, atau mungkin bisa dirangsang di sini. Pinggir ini dia akan mencari. Nah, tempelin putingnya di pinggir, nanti dia akan mencari. Nah, begitu ketemu up gitu ya. Nah, kemudian masukkan sampai ke puting. Sampai ke puting, sampai ke areola. Supaya nanti yang dinyut adalah areola mamai. Ya, bukan puting. Begitu puting masuk langsung dinyut-nyut, jangan masukkan lebih dalam lagi. Ya. Nah, seperti itu ketika dia sudah mengenyut ya. Sampai kan ibu biasanya terasa udah mulai kosong payudaranya. Kemudian kita ganti posisi kanan, ini kiri, kanan. Ya, ganti posisi satunya. Jadi jangan sampai menyusui hanya di satu payudara. Karena apa? Nanti tidak sama. Tidak sama yang ini ngerangkak ya, bosan. Bayi mah nggak tahu bosan. Yang penting ini untuk bayi dulu, jangan egois toh. ASI ini ada ASI-nya makanan. Nah, ASI untuk bayi. Jadi bapak-bapak puasa dulu ya. Oke, seperti itu sama ya. Oke, kanan kiri sama ya. Oke, setelah selesai, ini kan biasanya wis kosong, tapi kok bayinya sih ngemut bayi. Kita keluarin dengan cara masukkan kelingking kita ke mulut bayi, kayak dicongkel. Ya, nanti akan keluar. Kalau Ya dimasukkan untuk mengeluarkan, karena kan kalau ditarik tak sakit, kan dia masih nyut ya. Posisinya mingkem. Kalau mingkem ditarik nanti sakit ibunya, makanya masukkan kelingking ke Mulut. pinggir ya, nanti supaya dia terbuka, kemudian bisa keluar. Ya, oke. Setelah selesai, ini kan bayi sudah kenyang ya, kita sendawakan. Cara mensendawakannya ada dua ya. Bagaimana cara yang pertama? Ambil handuk, taruh di pundak ya. Kemudian kita taruh bayi di pundak seperti ini. Ada handuknya, otomatis semua tepuk-tepuk di punggungnya. Nah, sampai dia sendawa ya. Artinya udara keluar, cairan masuk, kan begitu ya. Kalau tidak, nanti begitu ditidurkan, Anda lupa menidurkannya itu lurus, nanti begitu ada sendawa, air bisa masuk ke saluran nafas. Makanya harusnya kalau tidur dimiringkan, ya. Kalau sudah baru dimiringkan lagi, oke? Atau cara yang kedua adalah dengan cara ini biasanya yang mudah. Kan kalau begini kan tadi kita takut, ibu-ibu mana siji kan takut ya. Kita taruh handuk di pangkuan
Sini, kemudian kita taruh bayi tengkurap di pangkuan. Nah, seperti ini. Ya, tengkurap di pangkuan, baru kita tekuk-tekuk. Supaya dia sendal. Sendal, Pak. Oke. Sendal itu atop ya, Bu? Antop ya. Ya, artinya air udara keluar. Ya, oke, seperti itu. Bisa ya? Bisa. Bisa. Jadi itu yang kita lakukan dan kita edukasikan kepada takutnya